Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Reski Pranata, peserta pelatihan dasar CPNS tahun 2021 Kementerian ATR BPN. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi akuntabilitas, nasionalisme, dan etika publik. Adapun yang pertama yaitu akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai. Adapun amanah seorang PNS adalah menjamin terwujudnya nilai-nilai publik. Aspek akuntabilitas yaitu terdiri dari 5, yaitu akuntabilitas adalah sebuah hubungan yang artinya hubungan dua pihak antara individu atau kelompok atau instansi dengan negara dan masyarakat. Yang kedua, akuntabilitas berorientasi pada hasil, yaitu maksudnya perilaku aparat pemerintah yang bertanggung jawab, adil, dan inovatif. Yang ketiga, akuntabilitas membutuhkan adanya laporan, yaitu memberikan laporan kinerja berarti mampu menjelaskan terhadap tindakan dan hasil yang telah dicapai oleh individu, kelompok, ataupun instansi. Yang keempat, akuntabilitas memerlukan konsekuensi, yaitu kewajiban menunjukkan tanggung jawab dan tanggung jawab menghasilkan konsekuensi. Konsekuensi tersebut dapat berupa penghargaan ataupun sanksi. Terakhir, akuntabilitas memperbaiki kinerja. Proses setiap individu atau kelompok atau instansi akan diminta pertanggungjawaban secara aktif yang terlibat dalam proses evaluasi dan berfokus peningkatan kinerja. Fungsi utama akuntabilitas yaitu terdiri dari 3, yaitu kontrol demokratis, mencegah korupsi, dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Akuntabilitas terdiri dari 2 macam, yaitu akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horizontal. Akuntabilitas vertikal yaitu pertanggungjawaban kepada otoritas yang lebih tinggi, yaitu pemerintah pusat. Contohnya yaitu Pemda ke pemerintah pusat. Sedangkan untuk contoh akuntabilitas horizontal yaitu ASN ke publik. Tingkatan dalam akuntabilitas yaitu akuntabilitas secara personal, akuntabilitas individu, akuntabilitas kelompok, akuntabilitas organisasi, akuntabilitas stakeholder. Akuntabilitas personal mengacu pada nilai-nilai yang ada pada diri seseorang. Akuntabilitas individu mengacu pada hubungan antara individu dan lingkungan kerja. Akuntabilitas kelompok, kewenangan dan semangat kerja sama yang tinggi antara berbagai kelompok yang ada di dalam sebuah institusi. Akuntabilitas organisasi mengacu pada hasil pelaporan kinerja yang telah tercapai individu terhadap organisasi. Dan akuntabilitas stakeholder mengacu pada tanggung jawab organisasi pemerintah untuk mewujudkan pelayanan dan kinerja yang adil, responsif, dan bermartabat. Mekanisme akuntabilitas. Adapun mekanisme untuk tujuan akuntabilitas yaitu untuk memenuhi terwujudnya organisasi sektor publik yang akuntabel. Untuk mewujudkan tujuan, mekanisme akuntabilitas harus mengandung dimensi kejujuran dan hukum, adalah terkait dengan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan. Dimensi proses adalah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas. Dimensi program adalah memberikan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat tercapai. Dimensi kebijakan adalah pertanggungjawaban pemerintah atas kebijakan yang diambil terhadap masyarakat luas. Alat-alat akuntabilitas. Perencanaan strategis kontrak kerja, laporan kinerja. Contohnya, rencana pembangunan jangka panjang dan sasaran kerja pegawai, kesepakatan antara pegawai dengan atasannya langsung, laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang berisi perencanaan dan perjanjian kinerja pada tahun tertentu.
aspek lingkungan kerja yang akuntabilitas, yaitu terdiri dari kepemimpinan, transparansi, integritas, tanggung jawab, keadilan, kepercayaan, keseimbangan, kejelasan, dan konsistensi. Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam menciptakan framework akuntabilitas, yaitu tentukan tujuan dan tanggung jawab, kemudian rencanakan apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, lakukan implementasi, monitoring, dan kemajuan. Keempat, berikan laporan secara lengkap. Dan terakhir, berikan evaluasi dan masukan perbaikan. Kemudian, materi yang kedua yaitu tentang nasionalisme. Nasionalisme adalah suatu sikap politik dari masyarakat suatu bangsa yang mempunyai kesamaan kebudayaan dan wilayah serta kesamaan cita-cita dan tujuan. Dengan demikian, masyarakat suatu bangsa tersebut merasakan adanya kesetiaan yang mendalam terhadap bangsa itu sendiri. Adapun arti lain dalam nasionalisme ya adalah cinta pada tanah air, kemudian suatu keinginan akan kemerdekaan politik, keselamatan, dan prestasi bangsa. Kemudian dogma yang mengajarkan bahwa individu hanya hidup untuk bangsa dan bangsa demi bangsa itu sendiri. Prinsip-prinsip nasionalisme, yaitu hasrat untuk mencapai kesatuan, hasrat untuk mencapai kemerdekaan, hasrat untuk mencapai keaslian, hasrat untuk mencapai kehormatan bangsa. Tujuan nasionalisme ada dua, yaitu ASN yang memahami dan memiliki kesadaran mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam pelaksanaan tugasnya. Yang kedua, aktualisasi nilai Pancasila oleh ASN sebagai pembuat dan pelaksana kebijakan publik, perkat persatuan dan kesatuan bangsa. Nilai-nilai nasionalisme. Sila ke-1 ketuhanan yang Maha Esa, yaitu bisa dilakukan dengan jujur dan berintegritas. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, bisa kita lakukan dengan berperilaku ramah kepada semua orang. Sila ketiga, persatuan Indonesia, yaitu bisa kita saling menghormati untuk mencapai persatuan. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu bisa kita mengedepankan musyawarah. Yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu dengan dilakukannya tidak serakah dan saling membantu. Materi ketiga yaitu etika publik. Pengertian etika publik yaitu refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Pengertian kode etik yaitu peraturan yang mengatur tingkah laku dalam satu kelompok, khusus sudut pandang hanya ditunjuk pada hal-hal prinsip dalam bentuk ketentuan-ketentuan tertulis. Fokus utama pelayanan publik yaitu pelayanan publik yang berkualitas dan relevan, sisi dimensi yang reflektif sebagai penimbang dan alat evaluasi, modalitas etika jembatan antara norma dan moral tindakan faktual. Adapun 3 dimensi etika publik, yaitu kualitas pelayanan publik, tindakan integritas publik, dan modalitas. Dimensi kualitas pelayanan publik yaitu moral dalam etika publik menuntut lebih dari kompetensi teknis karena harus mampu mengidentifikasi masalah-masalah dan konsep etika yang khas dalam pelayanan publik. Kemudian, dimensi tindakan integritas publik yaitu integritas publik juga dimaksudkan dari pejabat yang sesuai nilai, standar, aturan moral yang diterima masyarakat. Integritas publik juga merupakan niat baik seorang pejabat publik yang didukung oleh institusi sosial seperti hukum, aturan, kebiasaan, dan sistem pengawas. Dimensi modalitas. Adapun dimensi modalitas terdiri dari beberapa unsur, yaitu akuntabel, transparan, dan netral. Di mana akuntabel adalah pemerintah harus bertanggung jawab secara moral, hukum, dan politik atas kebijakan dan tindakan kepada rakyat. Transparan, pemerintah bisa mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukan dengan memberikan informasi yang relevan, laporan terbuka terhadap pihak luar ataupun organisasi sendiri. Adapun netral yaitu ASN dilarang ikut politik praktis.
Untuk membentuk pelayanan publik yang profesional serta kode etik ASN, maka untuk merubah mindset pejabat publik, yaitu penguasa, pelayanan, wewenang, peranan, jabatan, amanah. Terima kasih. Semoga apa yang saya jelaskan tadi bisa bermanfaat bagi kita semua.